Salam Guru Penggerak. Pada modul 2.1.A.9 koneksi antar materi modul 2.1 saya akan memaparkan sedikit terkait modul 2.1 ini oleh saya sendiri, Arnis Puru Silitonga SPD, CGP Angkatan 4 dari Kota Batam. Kita akan membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi, di sini ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Jadi, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Kita dapat melakukannya melalui pemetaan atau identifikasi kebutuhan belajar murid. Yang pertama itu dengan melihat kesiapan belajar, kemudian yang kedua dengan melihat minat belajar, dan yang ketiga melihat profil belajar murid. Dari yang ketiga ini kita bisa melihat bahwa kesiapan belajar itu bisa dilihat dari cepat lambat, konkret abstrak, mandiri, atau dengan bantuan, dan banyak lagi kesiapan belajar yang lainnya melalui minat belajar dan juga profil belajar murid yang terdiri dari gaya belajar, kecerdasan, latar belakang, dan lain sebagainya. Berdasarkan kesiapan belajar, kita bisa melihat melalui equalizer ini yang dibuat oleh Tomlinson ini, di mana kesiapan belajar murid itu ada macam-macam. Nah, equalizer ini bisa kita setting saat mengolah kelas, di mana equalizer ini bermacam-macam, ada dari bersifat mendasar, ada juga siswa yang bersifat transformatif, ada yang konkret abstrak, sederhana kompleks, terstruktur, terbuka, open-ended, tergantung, ada yang juga yang ketergantungan ya, ada juga yang sudah mandiri, ada yang cepat dan ada yang lambat. Nah, ini berdasarkan kesiapan belajar. Dalam melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa, tentu kita melihat juga minat belajar murid kita. Nah, di sini ada 4 hal mengapa kita perlu melihat minat belajar murid. Yang pertama itu mencari kecocokan antara minat murid dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menunjukkan koneksi antar materi pembelajaran. Yang ketiga, menjembatani pengetahuan awal murid dengan pengetahuan yang baru. Dan yang ketiga, menumbuhkan motivasi murid untuk belajar. Dalam melakukan pemetaan kebutuhan belajar juga kita perlu melihat profil belajar murid. Nah, di sini ada, bisa kita lihat dari lingkungan ya. Profil belajar itu bisa kita identifikasi dari lingkungannya, bagaimana suhu, tingkat aktivitas, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, ini sangat berpengaruh juga ya. Kemudian pengaruh budaya, santai terstruktur, pendiam, ekspresif, personal, impersonal, itu juga perlu dilihat ya. Kemudian ada juga gaya belajar seperti visual, ini gaya belajar dengan cara melihat. Nah, dengan cara melihat ini berarti guru bisa memperbanyak diagram, PowerPoint, catatan, peta, grafik, organisator. Kemudian ada belajar auditori yang mendengar ya. Ini bisa melalui dengan membaca keras, mendengarkan musik ya, belajar sambil mendengarkan musik. Kemudian ada gaya belajar kinestetik. Gaya belajar ini lebih banyak bergerak. Jadi kita harus banyak bergerak, meregangkan tubuh, kegiatan hands on dan sebagainya. Jelaskan bagaimana kita melihat kaitan antar materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Modul 1.1 mungkin, 1.2, 1.3, 1.4, karena ini ada di modul 2.1. Kita kaitkan dengan modul-modul sebelumnya, di mana Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa belajar merdeka itu berarti merdeka
atas diri sendiri, ya, di mana minat dan belajar siswa harus merdeka supaya berkembang seluas mungkin. Konsep ini dibawa oleh Ki Hajar Dewantara bagi bangsa ini dengan harapan tidak digerus perkembangan zaman dan mampu membangun pendidikan Indonesia. Jadi lebih kepada konsep merdeka belajar. Ya. Ki Hajar Dewantara juga menyatakan dalam filosofinya itu, ya, ada Ingarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan yang terakhir itu ada Tutu Uri Handayani, di mana artinya adalah guru menghargai dan mendorong potensi yang dimiliki siswa. Maka guru harus bisa melihat keberagaman itu banyak, ada tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, kemampuan sosial, motivasi belajar, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan lingkungan peserta didik yang dimiliki oleh siswa. Nah, ini hubungannya atau keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya di bagian nilai dan peran. Demikianlah koneksi antar materi pada modul 22.1 pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Salam guru penggerak. Ucapan terima kasih saya kepada fasilitator saya Pak Budi Hartono SPD MPD dan pengajar praktik saya Pak Wawan Kurniawan SPD GR. Terima kasih atas ilmu dan motivasi yang selalu diberikan.